sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Farhan, tolong pimpin doanya ya. Baik Bu, teman-teman sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Farhan. Sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Farhan Maulana Yusuf. Hadir Bu. Alda Imelda. Hadir Bu. Ajiza Marja. Hadir Bu. Sela Nora Maulidia. Hadir Bu. Mutiarati. Izin Bu, soalnya kumpul adiknya di stasiun. Oke, baik. Nah, baik. Sebelum masuk materi, Ibu mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang suka jajan minuman dingin? Saya Bu, apalagi cuaca panas. Wah, sama dong. Kalau kalian nih bikin pop ice sendiri di rumah, pernah gak gagal gitu bikin pop ice-nya? Pernah Bu, kebanyakan air jadi gak ada rasanya. Aku pernah kurang manis Bu, jadi gak enak sama kayak Jiza tadi. Airnya kebanyakan. Nah, berarti saat membuat sesuatu kita harus mengikuti langkah-langkah yang benar supaya hasilnya bagus. Kalau langkahnya salah atau tertukar, hasilnya juga bakal bisa berbeda. Nah, materi kita hari ini berhubungan dengan itu, yaitu tentang text procedure. Text prosedur. Nah, text prosedur. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat memahami pengertian teks prosedur, kalian dapat mengetahui teks prosedur, kalian juga dapat membuat contoh teks prosedur secara sederhana. Jadi nanti di akhir pelajaran kalian bukan cuma tahu teorinya aja, tapi juga dapat membuat teks prosedur sendiri. Siap belajar semuanya? Siap Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, menurut kalian apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu Bu. Nah, bagus sekali Sela. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu secara urut agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, teks prosedur juga seringkali kita temukan nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, cara membuat makanan, cara menyalakan komputer, terus juga cara mencuci tangan, cara membuat minuman, bahkan tutorial di media sosial juga termasuk teks prosedur tahu. Berarti tutorial masak di TikTok juga termasuk ya Bu? Betul sekali Farhan, karena kan itu di dalamnya ada langkah-langkah yang dijelaskan secara berurutan. Nah, menurut kalian, kenapa langkah-langkah dalam teks prosedur harus urut? Supaya hasilnya benar Bu. Nah, iya, tepat sekali. Kalau langkahnya dibolak-balik, hasilnya bisa gagal atau tidak sesuai. Contohnya, kalau kalian membuat pop ice tapi es batunya dimasukkan dulu sebelum bubuknya diaduk, itu kan nanti bubuknya susah larut ya, jadi ngegumpal. Iya benar Bu, suka masih menggumpal. Nah, berarti kalian sudah pernah praktik secara langsung ya? Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks prosedur ya. Jadi, teks prosedur itu memiliki 3 struktur utama. Yang pertama itu ada tujuan. Yang kedua ada alat dan bahan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Tujuan ini berisi hasil yang ingin kita capai. Contohnya ketika kita ingin membuat pop ice, nah berarti tujuan kita adalah membuat pop ice. Terus yang kedua ada alat dan bahan. Nah, bagian ini berisi alat dan bahan. Contohnya kayak gelas, batu, air, sendok, itu juga sebuah pop ice. Nah, yang terakhir ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini tuh bagian
Terus juga harus secara urut. Terus yang terakhir, mudah dipahami. Nah, biasanya langkah-langkah itu menggunakan kata kerja. Contohnya memasukkan, dituangkan, dipotong-potong, termasuk ke dalam langkah-langkah. Sekarang kita membuat contoh ya. Judulnya cara membuat pop ice. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya apa coba? Tujuannya membuat pop es, Bu. Nah betul, jadi tujuannya cara membuat pop ice. Terus yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan. Apa saja alat dan bahan untuk membuat pop ice? Gelas, Bu. Air, Bu. Es batu dan pop es, Bu. Bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Siapkan gelas, Bu. Masukkan bubuk pop esnya, Bu. Tuangkan air, Bu. Aduk sampai rata lalu masukkan es batu, Bu. Nah, hebat banget. Itu sudah termasuk teks prosedur secara sederhana ya. Sekarang kita main game kecil ya. Ibu punya langkah-langkah yang masih acak, lalu kalian harus membantu menyusunnya dengan benar. Ibu tulis dulu di papan tulis ya. Nah, yang pertama itu ada tambahkan es batu. Yang kedua, aduk secara merata. Yang ketiga, masukkan serbuk pop ice. Yang keempat, tuangkan air. Dan yang terakhir, siapkan gelas. Siapa yang mau mencobanya untuk menyusun? Saya, Bu. Yang pertama itu siapkan gelas. Lalu yang kedua itu masukkan serbuk pop esnya, Bu. Terus yang ketiga yaitu tuangkan air. Dan yang keempat lalu aduk secara merata. Dan yang terakhir itu tambahkan es batu, Bu. Terima kasih Farhan. Bagus sekali teman-teman. Apakah Farhan benar? Benar, Bu. Bagus. Nah, sekarang coba kalian membuat satu contoh teks prosedur sederhana dengan tema yang bebas. Bisa itu membuat teh atau membuat kopi atau cara mencuci tangan atau cara memakai masker, boleh bebas ya. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke, Ibu pilih salah satu ya. Ajijah, coba bacakan hasilnya. Baik, Bu. Cara membuat teh. Yang pertama itu kita siapin gelas. Yang kedua kita masukin teh sama gulanya. Yang ketiga kita tuang air panas atau air hangat. Terus yang keempat aduk hingga rata. Yang kelima teh siap diminum, Ibu. Nah, bagus sekali Ajijah, langkah-langkahnya sudah urut dan jelas ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Teks prosedur, Bu. Bagus, coba apa pengertian dari teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu secara urut, Bu. Pinter. Lalu struktur dari teks prosedur ada apa aja? Tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah, Bu. Bagus
kalian hari ini aktif banget. Jadi kesimpulannya, teks prosedur adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu secara berurutan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Nah, untuk tugas rumah, buat satu contoh teks prosedur secara sederhana, minimal 5 langkah ya. Ada pertanyaan sebelum kita pulang? Bu, kapan praktek bikin podcast beneran, Bu? Nah, kalau itu kita tunggu Farhan yang traktir ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kasih, Bu. Ibu duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bikin sebelah dulu. Jogging dulu dah.